好，大家好，我们开始上课。Apa kabar semuanya? Yuk, kita mulai jam pelajaran hari ini. 今天我们先复习第2周汉语课。什么意思？今天 hari ini 我们 kita 先复习 mengulang dulu 第2周 minggu ke-2 Hanyu ke pelajaran bahasa Han. Jadi hari ini kita masih mengulang pelajaran bahasa Han yang minggu kedua. Karena apa? Di Arjau de Hanyu ke pelajaran bahasa Han yang minggu kedua, waktu itu bahannya sangat banyak. Mungkin banyak anak nggak bisa ngikuti ya. Sekarang jadi Lause bagi beberapa kali supaya kalian bisa ngikuti dan mengerjakan PR atau tugas itu dengan benar. Kemudian Lause ingatkan kalau kalian mengumpulkan tugas harus ada nama, kelas, dan absen. Demikian juga kalau kalian mengumpulkan video harus ada namanya itu siapa. Ya, jangan hanya waktu ngomong di video itu saya siapa. Nah, itu kadang-kadang Lause nggak ingat. Nah, itu siapa tadi. Ya, dia harus ditulis lagi waktu dikumpulkan. Nah, hayu Ike, satu lagi. Kalau setiap mengumpulkan tugas atau video yang dikumpulkan, kalian harus tepat waktu, jangan mundur-mundur. Sampai sekarang masih banyak anak belum mengumpulkan satu tugas pun. Jadi nilai masih kosong. Nah, sedangkan hari ini atau besok Lause udah mau masukkan nilai ke kurikulum. Jadi kalau hari ini Lause tunggu masih belum ada masukan juga anak-anak yang terlambat, makanya nilai kalian tuh 0. Nah, cuy ya, perhatikan ya, anak-anak baru yang Singcidiu, yang hari Sabtu, siapa yang enggak ngikuti jam pelajaran nanti ketinggalan lagi, nanti makin jauh ketinggalannya. Jadi semua harus mengikuti ya. Yuk kita mulai yang hari ini. Hari ini ngapain dulu? Siapa yang cuy ya? Kelihatan gambarnya itu tentang apa? Waktu jam pelajaran di kelas. Namanya apa? Jam pelajaran di kelas Shang ke. Jadi xiaopengyo, kalau kalian sambil dengarkan Lause menjelaskan, tulisannya dilihat, bacanya apa, artinya apa, langsung dicatat. Nah, ada banyak anak rajin mencatat dan catatannya tuh benar. Ada sebagian anak mungkin waktu mencatat itu nggak jelas atau sembarangan, jadi arti katanya itu salah. Begitu kalian mencatatnya salah, mengerjakan tugasnya otomatis jadi salah semua. Ya, cuy ya, perhatikan, jangan asal dikumpulkan, tapi harus benar. Kalau enggak percuma dikumpulkan nilai jelek. Nah, hari ini kita mengulang beberapa kosakata aja dan penggunaannya. Kosakata itu apa? Ciyu. Kemudian di atas situ ada tulisan, ada 4 huruf kan? Yang depan ciyu. Artinya apa? Kosakata. Yang belakang itu kata yang baru. Ingyung. Sama seingyung. Di belakang itu ada pinyin-nya, juga ada arti katanya. Artinya penggunaan kosakata. Jadi xiaopengyo kenali dulu tulisannya, dibacanya apa. Kemudian artinya apa? Nanti baru digunakan di dalam percakapan atau di dalam sebuah kalimat. Nah, kalian kalau belajarnya seperti itu, baru benar belajarnya, baru jadi bisa. Kalau enggak tetap nggak bisa-bisa. Bertahun-tahun belajar Hanyu, tetap nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kan percuma. Jadi cara belajarnya harus benar dulu. Pertama, kenali dulu ini tulisannya apa aja. Nah, di sini Lause kasihkan kosakata yang minggu kedua. Ini di sini gak banyak. Paling penting kalian bisa menggunakannya. Bisa baca ya? Yuk, itu ikut sama Lause baca. Han
yu. 1、2、3 Hanyu. Apa itu Hanyu? Harus sudah tahu artinya. Bahasa Han atau bahasa Tionghoa atau bahasa Mandarin. Itu yang dimaksud sama. Hal ti itu kedua. Xue Hanyu. Tadi ada Hanyu kan? Apa tadi Hanyu? Bahasa Han. Sekarang depannya ditambah xue. Apa artinya? Belajar. Jadi xue Hanyu senmeisi. Jadi apa artinya? Tinggal digabung aja. Belajar bahasa Han. Yuk, ichi tu. Sama-sama baca. Kalau laoshi mengatakan ichi tu, tu itu baca. Ichi itu sama-sama. Berarti semua kalian di rumah itu sambil mendengarkan, sambil ngikuti baca. 1、2、3学汉语。好，第三，ketiga 小学。什么是小学？ Beda dengan 学校， tulisannya beda ya. Ini xiaonya xiao kecil. 小学 artinya SD, sekolah dasar, itu 小学. Kemudian 第四 上小学 berarti apa? Belajar di SD, itu 上小学 atau sekolah di SD, itu 上小学. Jadi beda, yang 第三 yang ketiga 小学 aja, itu artinya SD. Gitu mengatakan tingkatannya. Ada SD, ada SMP, ada SMA, ya kan? Ini SD. Tapi kalau ada shang depannya, berarti sedang sekolah atau sedang belajar di SD. Nah, ini adalah tungci. Tungci itu kata kerja. Yuk baca. Tisan sama tisi ya. 1、2、3小学上小学. Hal. 第五. Nah, ini yang kelima. Banyak anak membacanya, ejaannya salah. Yang depan, huruf pertama itu adalah xue. Belakangnya itu bukan kou. Kuo. Ke, u, o, kuo. Nah, makanya xiaopengyo kalau belum bisa mengeja pakai Hanyu Pinyin, yang hari Sabtu harus ikuti. Di situ belajar dari awal, belajar dari membaca Hanyu Pinyin, ya. 学过 1、2、3 学过. Apa artinya 学过? Belajar dulu xue-nya. Itu kata kerja. Artinya apa? Belajar. Kuo itu artinya pernah. Dia itu nggak ada nadanya. Jadi bacanya xue kuo. Pernah belajar. Ya, siapa yang belum nyatat, arti katanya dicatat. Jangan lupa. Tiliu. Di sini ada mengulang kata-kata yang keempat. Depannya apa? Shang xiao xue. Apa itu shang xiao xue? Belajar atau sekolah di SD. Belakangnya masih ada 3 huruf. Apa itu? De shi hou. Ketika itu de shi hou. Jadi diartikannya dari belakang. Shang xiao xue de shi hou. Ketika belajar di SD. Atau ketika belajar sekolah di SD. Ketika sekolah di SD. Atau ketika belajar di SD. Itu 上小学的时候. Yuk, 一起读. 1、2、3上小学的时候. 好，现在从头读. 从头读. 从头 itu dari awal. Tu, apa tu? Baca. Sekarang kita baca dari awal. Jadi kalau xiaopengyo membaca, jangan bahasa Indonesia sama Hanyu dicampur aduk. Jangan ke satu Hanyu. Jangan. Satu itu apa? I. Jadi ke satu itu ti i.
Begini bacanya. Dengar dulu Lao-Shi baca sekali ya. Dari 1 sampai 6. Gimana ngomongnya? 第一 汉语 第二 学汉语 第三 小学 第4 上小学 第5 学过 第6 上小学的时候. Begitu ya. Yuk, sekarang sama-sama. 1, 2, 3. 第一汉语 第二 学汉语 第3 小学 第4 上小学 第5 学过 第6 上小学的时候. Ya, 会了吗? Udah bisa? Nanti siapa panggil di rumah, bukan di rumah, sesudah jam pelajaran, ini video tetap dibuka, kalian baca-baca sampai hafal. Ya, kan tema hari ditunda dulu. Tapi banyak anak mengerjakan, itu bagus ya. Yang belum mengerjakan, yang belum merekam, membuat video, sekarang yang bagian ini aja yang dikerjakan. Jadi nggak usah yang banyak dulu ya, nanti dicicil. Untuk berikutnya Lao-Shi tambahkan yang lainnya. Nah, sekarang 词语应用. Tadi dikatakan ini kita belajar penggunaan kosakata, ya kan? Pasti penggunaan itu digunakan di dalam 句子. 句子 itu kalimat. Nah, misalkan bahasa Indonesianya begini. Saya belajar bahasa Han. Gimana ngomongnya? Ikuti itu kata-katanya. Saya 我 belajar 学 belajar apa? Bahasa Han atau bahasa Han. Hanyu tinggal ditulis aja. Kebenaran kalimat ini Indonesianya dan bahasa Tionghoanya sama susunannya. Jadi tinggal nulis 我学汉语. Tinggal belajar begitu kan? Di pinggir sini nggak ada 我, tapi di pelajaran yang minggu pertama sudah ada 我. Di situ juga ada Hanzi Bi Shun, ada urutan menulisnya ya. Jadi siapa kalau lupa lagi boleh dilihat catatan yang sebelumnya. Karena apa? Yang Lao-Shi kasihkan pasti pernah belajar, pasti ada. 好，下一个。第二题是什么？ Yang kedua apa? Saya pernah belajar bahasa Han. Kalau tadi saya belajar bahasa Han, artinya sedang belajar. Kalau sekarang pernah belajar. Nah, kosakatanya beda kan? Apa itu kalau pernah belajar? 学过. Jadi sekarang tinggal ditambah 过. Saya pernah belajar. Ini disatukan pernah belajar. Itu 学过 terjemahannya. Saya pernah belajar bahasa Han. 怎么说? Gimana ngomongnya? 我学过汉语. Begitu, itu kosakata kan ada di pinggirnya. 学过. Jangan cari lagi di internet. Ingat, nggak boleh mencari di internet. Sering ngaco, sering salah. Ya. 好，下一个. Nah, sekarang tulisannya gimana? 我学过汉语. Sama dengan yang di atas kan, hanya ditambah 过. Ya, itu namanya menggunakan kosakata. Kemudian sekarang apa? Soalnya adalah ketika belajar di SD. Apa tadi? Ketika belajar di SD, 上小学的时候. Ada nggak di pinggir? Di sebelah kiri, ada kan? Di titik. Soal keberapa? Itu 上小学的时候. Soal ke-6 itu adalah 上小学的时候. Kenapa? Ketika belajar di SD, belakangnya ngomong, saya pernah belajar bahasa Han. Ya, itu apa namanya? Bukan belahar, ganti ya, haknya menjadi J. Ya, belajar. Nah, yang tadi saya pernah belajar bahasa Han. 第二题, yang kedua kan begitu. Gimana ngomongnya?
我学过汉语. Nah, ini tinggal digabungkan. 上小学的时候我学过汉语. Begitu. Jadi satu kata demi satu kata itu diterjemahkan kemudian disusun. Begitu ya. Makanya yang sebelah kiri kosakata itu harus hafal. Hao, xiaige. Berikutnya, ini tulisannya. 上小学的时候我学过汉语. Bagaimana membaca dengan benar? Setiap kosakata itu nggak boleh dipisah-pisah, harus disatukan. Kalau kosakatanya itu panjang, disatukan. Diulang-ulang baca sampai hafal. Misalkan, 上小学的时候. Ini disatukan. Kemudian di situ, 我 boleh sendiri. Saya itu kan satu kata. 学过 disatukan. Pernah belajar. 汉语 disatukan. Jadi bacanya 上小学的时候我学过汉语. Begitu ya. Hal, 下一个. Kemudian coba, kamu belajar apa? Kalau tadi saya itu 我. Kalau nanya orang lain kan kamu. Apa tuh kamu? Nih. Di pinggirnya ada tulisan kan nih. Belajar apa? Belajar 学 apa? 什么? Jadi tinggal disusun. Kamu belajar apa? 你学什么? Bisa ya? Sampai sini ya. Kalimatnya ada yang panjang, ada yang pendek, tapi semuanya pernah belajar. Ada di pinggirnya. Makanya kata Laoshi, sebelum mengerjakan tugas, hafalkan dulu pelajarannya di video itu. Kemudian berikutnya, saya belajar bahasa Han. Apa itu? 我学汉语. Di mana ada saya belajar bahasa Han? Di paling atas sudah ada kan titi ke satu. Di sini kenapa muncul lagi? Karena dia menjawab. Kan kata Laoshi mengerjakan tugas, kalau itu berupa pertanyaan harus dijawab ya. Di situ kan nanya, 你学什么? Kamu belajar apa? Jawab, 我学汉语. Nah, karena sekarang Laoshi konsentrasinya ke belajar bahasa Han. Jadi hampir semua menggunakan 学汉语. Nanti xiaopengyo kalau udah belajar banyak kosakata bisa diganti 我学英语, 我学数学. Begitu ya. Saya belajar bahasa Inggris, saya belajar matematika, begitu. Bisa dulu satu bagian. Nanti tinggal dirubah-rubah ya. Jadi ingat, kalau PR-nya itu berupa pertanyaan harus dijawab ya. Hal, 下一个第五题. Di sini ada apakah. Apa itu apakah? Mah. Kelihatan di situ ada huruf terakhir itu dibacanya mah. Artinya itu apakah. Ini juga pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa Han? Apakahnya dibiarkan dulu. Terjemahkan dulu. Kamu pernah belajar bahasa Han. Kalau tadi yang soal kedua adalah saya pernah belajar bahasa Han. 我学过汉语. Sekarang nanya ke orang lain. Kamu pernah belajar bahasa Han kah? Kah itu apakah? Jadi di Indonesia kan, apakah kamu pernah belajar bahasa Han? Jadi nanyanya, 你学过汉语吗? Perlu dijawab nggak? Perlu dijawab. Kalau nanyanya kamu, jawabnya adalah saya pernah belajar bahasa Han. Apa tadi jawabnya? Saya pernah belajar bahasa Han, yaitu 我学过汉语. Begitu. Gampang kan?
gampang kalau sesudah hafal kosakatanya. Jadi kalau Lao-Shi ngasihkan tugas, 小朋友 nggak usah buru-buru mengerjakan tugas. Pelajari dulu. Kosakatanya bisa baca dulu, tahu artinya, baru digunakan. Ya, hao, 下一章. Sebelum berikutnya, kita baca dulu yuk yang kalimatnya. Hanyu-nya aja, Hanzi-nya aja yang dibaca ya. Indonesianya nggak usah dibaca. Mulai dari 我学汉语1 2 3我学汉语第二我学过汉语第三上小学的时候我学过汉语然后第四你学什么我学汉语。你学过汉语吗？我学过汉语。会了吗？ Bisa? Coba, 小朋友 baca satu kali lagi ya. 1 2 3我学汉语。我学过汉语。上小学的时候，我学过汉语。你学什么？我学汉语。你学过汉语吗？我学过汉语。好了。Nah, nanti sesudah jam pelajaran, sesudah selesai, 小朋友 dibaca-baca sendiri ya, sampai hafal. Nanti direkamnya jadi bagus. Nah, Syaika. Berikutnya, masih belajar kosakata dulu. Kosakata dulu. Apa kosakatanya? Singkaisya. Nah, ini masih muncul yang tadi. Kapan? Apa tuh kapan? Kalau tadi kan 的时候, ketika. Kalau nanya kapan itu 什么时候 时候itu artinya waktu. 什么 itu apa? 什么时候 apa waktu. Kan kalau kita nanyanya nggak apa waktu, tapi kapan. Nah, tipa. Apa itu tipa? 学生. 什么是学生? Murid. Nah, kemudian 第九 同学. Ingat ya, 同学 itu teman belajar, artinya teman sekolah. Jadi mungkin sama-sama satu sekolah, enggak satu kelas. Mungkin juga satu kelas, itu 同学. Bedakan dengan yang 第11 ke 11 nanti ya. Sekarang 第10 ke 10 dulu. Apa itu? 老师. Apa 老师? Guru. Nah, 第11 dibacanya 朋友. 什么是朋友? Kalau tadi 第9 yang ke-9 同学 itu teman sekolah. Kalau 第11 ke 11 朋友 itu teman biasa, mungkin tetangga, teman main tapi nggak satu sekolah. Ya, itu namanya 朋友. 第12 sekarang jamaknya 同学们, belakangnya itu dibacanya men. Itu tanda. Tanda apa? Tanda itu adalah sekelompok orang. Jadi jamak 同学们, teman-teman sekolah. Ya, jadi bukan 同学nya yang diulang, bukan 同学 tapi 同学们. Itu artinya teman-teman sekolah. Ya, sama dengan 第13 yang ke-13 depannya bukan 同学 tapi 老师. Jadi kalau ngomong guru-guru itu jangan 老师 nggak boleh, harus 老师们, pakai men ya, itu para guru atau guru-guru. Yuk, 现在读, sekarang baca ya. Dicatat nggak? Dicatat ya, semua dicatat arti katanya supaya nggak salah.
好，第七 langsung baca ya, sama dengan 老师。1、2、3，什么时候？学生、同学、老师、朋友、同学们、老师们。Nah, ini kosakatanya juga. Sekarang bagaimana kita menggunakan di dalam kalimat? Misalkan pertanyaannya, kamu kapan belajar bahasa Han? Yang udah bisa dulu. Apa itu kamu? Nih, belajar bahasa Han. Xue Hanyu. Sama dengan yang di depan kan? Di sini ditambah kapan. Apa tadi kapan? 什么时候? Jadi tinggal disambung. Kamu kapan belajar bahasa Han? 你什么时候学汉语? Udah bisa nyusunnya ditulis. Apa tulisannya? 你什么时候学汉语? Begitu ya. Jadi tetap harus belajar dulu kosakatanya, baru bisa mengerjakan. Terus ditanya. Tadi ditanyakan, sekarang dijawab. 你什么时候学汉语? Kamu kapan belajar bahasa Han? Kapan belajarnya? Ketika saya di kelas SD, saya belajar bahasa Han. 我上小学的时候. Disatukan. 学汉语. Di depan udah ada kan kalimat ini? Di sini digunakan sebagai jawaban. Ya. Berikutnya, pertanyaannya apa? Apakah kamu adalah murid? Tadi pernah muncul apakah. Apa itu apakah? Mah. Mah itu diletakkan di mana? Apakah di depan? Mah. Bukan. Di paling belakang. Jadi, kamu adalah murid. Kamu, nih, adalah shi. Murid. Apa tadi murid? 学生. Belakangnya ditambah mah. Jadi, gimana nyusunnya? 你是学生吗? Nah, huruf kedua, mungkin anak-anak yang baru nggak pernah lihat. Itu dibacanya shi. Pinyin-nya gimana? SH, kemudian ada I. Tanda bacanya adalah tanda baca keempat. Dibacanya shi. Artinya adalah. Ya, nanya. 你是学生吗? Apakah kamu adalah murid? Jawabnya, kalau iya, jawab dulu. Shi. Ya, 我是学生. Saya adalah murid. Jadi, shi itu bisa diartikan iya atau adalah. Ya, begitu. Berikutnya nanya apa? Sekarang bukan nanya kamu, nanya dia. Apakah dia adalah murid? Pertanyaannya sama dengan yang TRT. Yang kedua kan, hanya kamu diganti jadi dia. Apa tuh dia? Ta. Kalian bisa lihat dari video yang minggu kedua. Di situ ada ta. Nah, di sini dianya boleh cowok, boleh cewek. Kalau nggak ada penjelasan atau keterangan di belakangnya, boleh dua-duanya. Pilih salah satu. Gimana sekarang ngomongnya? Kalau tadi, 你是学生吗? Sekarang, 你-nya diganti dengan ta. 他是学生吗? Jawabnya, oh dia bukan murid. 不是. 不是 itu bukan. 他不是学生. Dia bukan murid. Kalau bukan murid, siapa dia? 他是老师. Dia adalah guru. Nah, jadi ini jawabannya lebih panjang. Jawab dulu iya atau bukan. Kalau bukan, dijelaskan dia itu siapa. Ya, belakangnya dijelaskan dia adalah guru. Jadi, 他是老师. Begitu. Berikutnya, ada apa lagi? Oh, 这个是上题. Kita kembali ke tempat tadi.
Yuk kita baca dulu. Baca Hanzi-nya ya. Bahasa Indonesianya nggak usah dibaca. Senting lao shi du, karena ini kalimatnya cukup panjang. Xiaopengyu dengar dulu lao shi baca. Ni shenme shihou xue hanyu? 我上小学的时候学汉语。第二，你是学生吗？是，我是学生。第三，他是学生吗？不是，他不是学生，他是老师。Nah, yuk sekarang Xiaopengyu baca sama-sama ya. 1、2、3。你什么时候学汉语？我上小学的时候学汉语。你是学生吗？是，我是学生。他是学生吗？不是，他不是学生，他是老师。Nah, nanti ini seperti ini. Kalau ada tanya jawab, kalian berperan ya, seolah-olah dua orang. Ingat, yang berperan satunya lagi nggak boleh orang lain, tetap kalian ya. Tapi seolah-olah sedang bercakap-cakap berdua. Hao Xiaijang. Berikutnya ngapain? Apa itu tulisannya? Udah muncul berapa kali tulisan itu dibacanya? Lian Xi. Apa itu lian Xi? Nah, sekarang mulai latihan. Latihannya kalian seperti tadi. Yang pertama suruh ngapain? Xie cheng han wen. Tuliskan menjadi kalimat bahasa Han. Hanwen itu tulisan bahasa Han ya. Di sini Lao Shi kasih pinyin bukan Indonesianya. Jadi belajar dulu bacanya apa? Xue shen me, xi yu e xue, shi en shen, mo e me, xue shen me. Kemudian kalian tulis apanya? Hanzi. Hanzi-nya gimana? Kalian tinggal ditulis ya. Ingat, kalau mengerjakan tugas, soalnya harus ditulis. Nah, lain kali kalau nggak ada soalnya, harus kembalikan. Nggak dinilai. Ya, di A. Coba bacanya. Wa tadinya berasal dari U. Jadi waktu mengeja, U, O, Wa, Mo, En, Men, Si, Yu, E, xue, shi, en, shen, mo, me. Jadi, wo men xue shen me. Tulis hanzi-nya ya. Jadi bisa dulu baca pinyin-nya, kemudian cari hanzi-nya gimana. Nah, tisan te, a, ta, mo, en, men, shi, ne, i, ni, te, e, te, te, ung, tong. Ingat, o, n, g dibaca ung, bukan ong. Jadi nggak boleh te, ong, tong, bukan tong, tapi tong, si, yu, e, xue, mo, a, ma. 他们是你的同学吗? Apa artinya? Coba ya. Hao, Xiaijang. Te, a, ta, mo, en, men, bo, u, bu, shi, u, o, wo, de, e, de, po, em, peng, i, o, yo. Ya, itu berasal dari i. Jadi waktu mengeja kembali ke i. Kalau depannya berasal dari u, waktu mengeja pakai u. Hanya waktu ditulis pakai wa. Jadi bacanya 他们不是我
的朋友. Coba artinya apa? Ya. 下一个 terakhir. 诗恩审摸么时和后什么时候 tinggal ditulis hanzinya. Hay satu lagi. Xi yi ao xiao xi yu e xue le ao lao shi. Nah, itu lebih ini lebih satu ya. Nah, jadi xiao xue lao shi. Gimana mengartikannya? Apa itu? Xiao xue SD, lao shi guru. Xiao xue lao shi guru SD. Ya, bukan lao shi xiao xue. Harus ngomong SD-nya dulu. Jadi itu menjelaskan guru di mana? Oh, guru di SD. Xiao xue lao shi. Ya, itu dari pinyin tulis Hanwennya. Sekarang mengartikan ke bahasa Indonesia. Xie cheng in ni wen. Artinya apa? Tuliskan ke bahasa Indonesia. Artinya diartikan. Baca dulu. Apa ya bacanya? Papa de pengyou. Itu tulisannya te. Tadi di depan ada satu menggunakan te. Yang tisi, yang keempat tadi. Tamen bu shi wo de pengyou. Itu te ya, sama ya. Dan papa de pengyou. Kalian tuliskan. Apa artinya papa de pengyou? 第二，他不是妈妈的朋友. Kalau tadi papa de pengyou, sekarang ada mama de pengyou. Depannya ditambah ta bu shi mama de pengyou. Jadi artinya apa? 下一章。第三，我们是同学。什么意思？ apa artinya? 第四，小学的时候你们是同学吗? Ini pertanyaan. Ini diartikan ya, nanya apa dia itu. Artikan dulu 小学的时候 你们 artikan 是 artikan 同学 artikan kemudian mah pindah ke depan artinya ya. Oke, 好，下一章 baca dulu apa nih? 你们什么时候学汉语? Kosakatanya kalian dipisahkan dulu, kemudian digabung menjadi sebuah pertanyaan. Diartikan artinya. Terakhir, kalau tadi ada guru SD, sekarang ada xiao xue tong xue. Apa artinya? Coba kalian bisa dipindah-pindah, direnungkan dulu yang depan. Oh, ini mirip, hanya tadi xiao xue lao shi, yang sekarang xiao xue tong xue. Itu ya. Nah, ini juga berikutnya adalah xie cheng hanwen. Masih tulis ke bahasa Tionghoa. Ini dari Inniwen, dari bahasa Indonesia. Teman-teman, ketika sekolah di SD, belajar bahasa Han. Apa itu teman-teman? Kalau yang di sekolah pasti kan namanya tongxue. Jadi kalau teman-teman, tongxuemen. Ketika sekolah di SD, disatuin. Apa handinya? Shang xiao xue de shihou. Ngapain? Belajar bahasa Han. Xue Han. Ditulis ya, langsung udah dikasih tahu. Langsung udah ngasih tahu. Kemudian tiap, kalian kapan belajar bahasa Han? Apa itu kalian? Nimen, kapan? Shenma shihou. Belajar bahasa Han. Xue Han yu. Tinggal ditulis ya, hanzinya.
Tisan, apakah dia adalah guru? Kalau ada apakah dibiarkan dulu, nanti taruh di belakang, tinggal ditambah mah, tapi jangan ketinggalan ya. Dia adalah guru. Dia, ta adalah shi, guru, lao shi. Tinggal ditambah apakah? Mah. Jadi, ta shi lao shi mah. Kalimat bertanya ya. 最后一题第四题 keempat. Bukan. Apa itu bukan? 不是. Dia bukan guru. 他不是老师. Dia adalah teman saya. 他是我的朋友 atau 他是我的同学. Begitu ya menerjemahkannya. Gampang kalau udah bisa kosakatanya. 最后 terakhir 第五题 kelima. Mereka adalah teman-teman papa. Apa teman-teman papa? Dengar dulu kalau teman saya. 我的朋友 atau 我的同学 atau 我的tadi udah 我的朋友. Jadi 我的朋友 atau 我的同学. Kalau belakangnya nggak dikatakan teman-teman sekolah, itu boleh 朋友, boleh juga 同学. Kalau sekarang bukan teman saya, tapi teman papa. Dan temannya bukan satu, tapi teman-teman papa. Kalau teman papa, papa de 朋友 atau papa de 同学. Sekarang teman-teman. Jadi tinggal ditambah men. Papa de 朋友们 atau papa de 同学们. Begitu ya. Jadi mereka adalah, apa tuh mereka? 他们 adalah 是，他们是爸爸的朋友. Bisa? Itu latihannya. Ada 3 macam ya. Dari pinyin atau dari hanzi atau dari Inwan, dari bahasa Indonesia. Nah, ini yang Lao-Shi ulang untuk hari ini. 小朋友 sekarang mulai kerjakan latihannya ya. Usahakan beres hari ini, kemudian langsung kasihkan ke Lao-Shi. Lao-Shi masukkan nilai kedua yang ini. Kalau yang pernah mengumpulkan nilai yang kedua atau tugas yang minggu kedua udah dikumpulkan, ini Lao-Shi tambahkan sebagai nilai tambahan ya. Hari ini ya, Lao-Shi tunggu hari ini. Karena apa? Kita udah mepet waktunya untuk pengumpulan nilai. Nah, sampai sini mulai kerjakan itu latihannya ya. 好，再见。